down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dela Zaro dari kelas 10 TCKT1. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membahas mengenai bab 5 yaitu Microtek Access, di mana kita akan belajar mengenai mengakses dan mengkonfigurasi router Microtik. Nah, agar bisa menggunakannya, kita harus tahu dulu nih bagaimana cara mengakses router Microtiknya. Nah, pada outline pertama yang akan saya bahas itu ada metode akses Microtik router OS, lalu akses router board with Winbox, ada menu hostname IP address pada Winbox, lalu pengenalan tampilan Microtik pada Winbox, ada juga akses router virtual Pinet Lab with Winbox. Lalu ada juga WebFig, QuickSet, Remote Access Telnet, dan SSH. Lalu yang terakhir ada konsep serial console. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan masuk ke pembahasan metode akses Microtik router OS. Nah, untuk mengkonfigurasi Microtik ada banyak cara yang bisa digunakan ya. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana. Yang pertama itu ada keyboard. Nah, di keyboard ini tuh dipakai kalau Microtiknya itu bukan perangkat fisik, tapi versi PC atau CHR. Kita aksesnya lewat monitor atau PC ya ini. Lalu ada juga serial console. Nah, untuk serial console ini tuh metode paling dasar, dimana kita sambungkan kabel serial dari laptop ke router. Biasanya itu dipakai saat router bermasalah atau tidak bisa diakses ke jaringan. Lalu ada juga remote server telnet atau SSH. Nah, ini tuh digunakan kalau kita sudah tahu IP Microtik dan akses lewat jaringan LAN atau Wi-Fi. Telnet masih bisa tanpa enkripsi ya, sementara SSH itu lebih aman. Lalu ada Winbox. Nah, Winbox ini tuh metode paling populer. Kelebihannya itu tampilannya itu GUI ya, ada menunya. Bisa diakses pakai MAC address walaupun router belum ada IP-nya. Nah, cocok untuk pemula dan teknisi. Lalu ada juga FTP dan API. Ini tuh lebih teknis. FTP ini tuh untuk transfer file ke router, sedangkan API ini tuh untuk integrasi aplikasi atau bot. Lalu ada juga QuickSet dan WebFig. Nah, akses Microtik lewat browser seperti Chrome cocok untuk setting cepat. Untuk WebFig itu tuh kalian bisa akses apabila kalian saat di Winbox itu ada masalah ya. Untuk WebFig ini tuh sendiri berbasis browser. Lalu juga Microtik Telnet ya, lokal terminal. Ini ada MAC Telnet. Digunakan tanpa IP, langsung bisa ke MAC address. Lalu ada local Winbox terminal menu, terminal bawaan dalam Winbox untuk mengetik perintah CLI. Lalu ada juga Microtik TickUp. Ini tuh aplikasi di Android atau iOS untuk akses router lewat HP. Jadi intinya itu ada metode berbasis kabel, berbasis jaringan, dan yang berbasis aplikasi. Dan yang paling sering dipakai sehari-hari ini tuh adalah Winbox. Oke, lanjut. Lanjutannya yaitu ada akses router board with Winbox. Nah, ini tuh kita fokus ke metode akses yang paling populer yaitu pada akses Winbox. Nah, kenapa Winbox ini tuh paling disukai? Karena itu tampilannya itu cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router Microtik adalah menggunakan Winbox atau real device. Nah, karena tampilannya yang mudah dipahami, ini tuh tidak perlu tahu IP router dulu, cukup pakai MAC address. Bisa jalan di Windows tanpa instalasi, fiturnya lengkap sesuai kebutuhan teknisi. Syarat aksesnya juga sederhana. Ini kalian hubungkan laptop ke router menggunakan kabelan. Tapi kalian kalau mau nyambungin ke routernya itu kalian pakai yang ke Ether 2. Kenapa enggak yang Ether 1? Karena yang Ether 1 ini tuh digunakan untuk menyambungkan ke internet. Jadi kalian bisa menggunakan di Ether 2, 3, 4 atau 5 selain Ether 1.
Nah, ya teman-teman, karena kita udah masuk ke tampilan awal Winbox-nya, di sini saya bakal jelasin satu-satu mengenai fitur atau menu-menu yang ada pada Winbox. Nah, yang pertama yaitu di sini ada di bagian kiri atas, pojok kiri atas. Kalian bisa lihat sendiri. Di bagian ini tuh kalian bisa lihat ada tulisan admin ya. Admin ini tuh berarti menunjukkan user yang digunakan, lalu ada juga add 192.168 dan sebagainya. Ini tuh informasi login kita ya, berarti kayak informasi kita itu masuknya pakainya MAC address atau pakai IP address. Karena saya pakainya IP address, berarti yang ditampilin IP address. Kalau pakainya MAC address, ya ditampilin MAC address. Lalu ada juga di sini ada hostname. Nah, di bagian hostname ini tuh kalian bisa ngubah-ngubah sendiri ya. Untuk ngubahnya itu kalian bisa pergi ke menu sistem, terus pilih yang identity. Nah, di sini kalian bisa random aja nih gantinya, misal RTR. Terus kalau udah tinggal oke. Udah deh keganti. Nah, terus di sini ada Winbox 64 bit. Ini tuh menunjukkan aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Terus ada juga V6.49.8. Ini tuh image MikroTik yang kita gunakan. Lalu ada juga CHR, berarti ini tuh jenis MikroTik board yang digunakan gitu. Terus ada juga ada X86 underscore 64. Ini tuh berarti prosesor yang ada pada MikroTik kita. Nah, lalu di sini ada menu session, settings, dan dashboard. Di menu session ini tuh dapat digunakan untuk menyimpan ini ya, session Winbox seperti menu apa aja yang ditampilkan. Jadi jika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Terus juga ada setting. Di sini itu kita bisa gunain zoom in atau zoom out. Lalu ada juga menu dashboard. Di menu dashboard ini tuh ada menu undo redo, terus save mode ya. Lalu berarti save mode itu berarti mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya itu remote router di lokasi yang berbeda. Berarti jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect, maka akan terjadi robek ke konfigurasi terakhir sebelum disconnect. Di bagian dashboard juga ada menu session. Jika kalian klik add time, sini kalian akan menunjukkan waktu, terus juga misal kalian klik ada menunjukkan tanggal ya. Sekarang ini tanggal 28. Terus kalau CPU ini tuh berarti CPU yang ada pada router. Lalu ada juga memori. Nah, memori ini tuh berarti RAM yang ada pada MikroTik kita. Lalu ada juga uptime, berarti berapa lama MikroTik kita itu diakses gitu. Lalu di sini di bagian kiri, di bagian menu kiri ini tuh kalian bisa lihat ada banyak menunya. Di sini ada menu quick set. Seperti namanya, kita bisa konfigurasi cepat pada satu tampilan menu saja. Ini tuh digunakan untuk MikroTik yang punya fitur wireless. Karena kita itu makainya virtual, jadi tidak dapat digunakan. Lalu ada juga menu Chapsman. Di menu Chapsman ini tuh digunakan untuk controller. Jika kalian punya banyak akses point, misalnya di hotel itu kan pasti banyak akses pointnya ya, itu kita bisa pakai Chapsman. Lalu ada juga interface. Interface ini tuh berarti berapa inter yang dimiliki oleh MikroTik. Di sini ada 4. MikroTik saya ini tuh punya 4 interface. Lalu ada juga bridge atau bridge. Ini tuh menggabungkan beberapa port menjadi satu interface atau satu jaringan network. Lalu ada menu mesh. Ini tuh untuk config ya. Ada juga menu routing. Di sini ada Nah, di sini menu routing kalian ada BFD, BGP, filters, MMA, OSPF, prefix, RIP, dan ke-7 itu. Lalu ada sistem. Nah, di sistem ini tuh paling banyak digunakan misalnya kalian mau ganti identity yang kayak tadi dan lain sebagainya, new shutdown, router port, resource report atau password dan lain sebagainya. Lalu ada menu lock. Nah, di menu lock ini tuh
Menu login itu config tentang log kita pada router mikrotik. Apa ya? Lalu ada menu files atau ini tuh isi harddisk pada mikrotik ya. Lalu ada juga radius. Di sini digunakan untuk radius klien. Lalu ada menu terminal. Sini kita ada menu terminal ya. Bisa ini. Coba ya. Ini sama ya. Kayak yang di sini. Nah, sama. Ya, sama. Nah, terus ada juga di sini new Winbox. Berarti ini kalau misalnya kalian masuk ke tampilan awal login Winbox gitu. Kita lanjut ke berikutnya yaitu akses router virtual PNetLab dengan Winbox. Nah, untuk PNetLab sendiri itu kan sebuah platform atau aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer secara virtual. Dengan PNetLab ini tuh juga kita bisa membuat topologi jaringan seperti router, switch, server, dan perangkat lain tanpa harus memiliki perangkat fisiknya. Ini tuh sangat membantu untuk kita belajar konfigurasi jaringan dan melakukan percobaan tanpa risiko merusak perangkat asli. Nah, untuk menggunakan router virtual PNetLab untuk akses ke Winbox ini tuh kita pertama itu kan pergi ke ininya lab baru udah saya buat sendiri. Sebelumnya ini saya aksesnya pakai lewat aplikasi VMware. Lalu ke Firefox. Kita tinggal masukin IP address yang didapat dari VMware. Nah, untuk kita masuk ke login nyambung ke Winbox-nya itu kita pertama siapin dulu mikrotik router OS-nya, kita pilih yang mikrotik. Nah, untuk versinya sendiri saya pakai yang versi 6498. Untuk namanya saya biarkan default aja dari sananya, terus ikonnya pakai yang router karena saya mau pakai yang root. Nah, di bagian kemu option ini tuh saya biarin kosong, tinggal save. Nah, untuk bisa nyambung ke Winbox ini tuh kita perlu ISP ya atau internet ya. Upayanya kayak wifi lah. Kita masuk ke network. Di sini di bagian tipe saya milih yang manajemen cloud. Kenapa? Karena biar saya dapetin IP address kelas C. Di sini tuh juga banyak guys menu pilihan cloud yang lain. Kalau misal kalian pakai yang cloud NAT, kalian bakalan dapat IP address yang kelas A. Tapi kalau yang pakai manajemen cloud ini tuh kalian bakal dapet yang kelas C. Karena saya mau pakai yang ini, ya udah tinggal pilih yang ini. Nah, untuk bagian name prefix ini tuh juga optional ya, terserah kalian mau ganti atau enggak. Nah, di sini ikonnya juga cloud, terus save. Kalau udah, kita tinggal sambungin, save. Nah, ini karena udah nyambung, kita bakal dapetin IP address otomatis dari SP. Kita dapetinnya itu, jalanin dulu ya, kita jalankan. Nah, karena udah hijau, kita masuk ke terminalnya. Nah, kita tunggu dulu biar ada admin loginnya. Lama ya. Nah, karena ini udah masuk, ada mikrotik login, kita masukin loginnya yaitu admin, enter. Nah, di sini karena saya nggak mau pakai password, kita tinggal enter aja ya. Nah, untuk bagian software license ini kita tinggal klik N. Di keyboardnya kalian klik N. Nah, karena di bagian new password ini saya nggak mau pakai password, kalian tinggal ketik CTRL-C. Nah, langsung. Nah, di bagian sini kita tinggal buat dapetin IP address secara otomatis dari ISP-nya. Kita ketik IP address print. Bentar ya. Aduh.
udah otomatis dari ISP-nya. Sekarang kita tinggal masuk ke Winbox. Kita open. Nah, di sini kan ada nih connect tuh. Kita connect-nya itu tinggal ini ya. 124161 ini tuh mikrotik yang kita buat tadi ini. Boardnya CR, versinya ini identitinya masih mikrotik. Kita tinggal pakai yang ini ya. Klik. Karena tadi saya nggak pakai password, jadi tinggal hapus. Kalau udah connect. Nah, ini udah connect. Udah berhasil connect ya teman-teman. Udah deh. Udah. Kita balik ke tampilan awal Winbox sebelumnya tadi. Lanjut ke pembahasan webfig. Untuk mengakses router board dengan webfig ini tuh berarti yang pertama kita ada webfig ini tuh diperkenalkan sejak router versi 5 dengan fungsinya itu sama dengan Winbox. Ini tuh juga support IP versi 4 dan juga versi 6. Dan juga support HTTP dan HTTPS juga sebagai alternatif Winbox apabila ada kendala jika kita menggunakan Winbox. Nah, untuk akses router port via webfig sendiri itu bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Kita bisa mengetikkan IP address, jadi sebelumnya kita harus konfigurasi dulu kayak gini. IP-nya udah dapat, kita tinggal cari di browsernya. Browsernya terserah kalian mau pakai browser biasa atau pakai yang pakai Mozilla. Ini coba pakai browser ya. Di sini tinggal berapa tadi? Berapa? 124161 192 168 124 161. Enter. Nah, ini tuh untuk tampilan webfig sendiri. Nah, untuk tampilannya ini tuh sebenarnya sama aja ya dengan dengan Winbox. Tampilannya itu sama nih dengan Winbox. Untuk tampilan dan fungsinya itu kurang lebih sama saja sih guys. Bentar. Nih. Editornya juga tadi ada editor 4, terus ada sistem ini sama ya, kurang lebih sama-sama banget lah ya. Oke, jadi gitu cara untuk di bagian terminal juga sama, Ctrl+C. Ini sama. Oke, udah. Kita lanjut ke menu bagian quickset. Nah, untuk bagian quickset atau konfigurasi cepat ini tuh seperti namanya ya. Konfigurasi cepat adalah fitur yang ada pada mikrotik ya, yang menyatukan pengaturan dasar router dalam satu halaman saja. Nah, tujuannya itu supaya pengguna tidak perlu membuka menu satu persatu. Cukup dari satu tampilan, semua pengaturan awal seperti IP, mode router, koneksi internet, WiFi atau NAT bisa langsung disesuaikan. Nah, ini tuh cocok buat pemula atau situasi yang butuh penyiapan cepat tanpa batas ribet. Nah, tapi tetap aman untuk digunakan. Settingan dasarnya juga router dalam satu tampilan ya. Settingan di halaman quickset ini tuh juga semua konfigurasi penting sudah diringkas dalam satu layar, termasuk untuk pengaturan internet atau WAN, pengaturan jaringan lokal, LAN, DHCP server, WiFi kalau ada, dan NAT dan firewall dasar. Jadi kita itu nggak perlu bolak-balik buka menu interface, IP address, DHCP, firewall, dan sebagainya. Semuanya itu sudah tersedia dalam satu tampilan. Dapat diakses juga melalui webfig atau Winbox seperti yang tadi saya tampilkan. Fitur ini bisa kita buka dengan dua cara, yaitu dengan Winbox, aplikasi konfigurasi yang paling umum digunakan karena ringan dan cepat. Ada juga webfig, yaitu tampilan konfigurasi melalui browser web. Keduanya memberikan akses ke halaman yang sama, tinggal pilih mana yang menurut kalian lebih nyaman dipakai.
kita langsung masuk ke pembahasan remote access telnet dan SSH. Nah, akses telnet dan SSH ini tuh merupakan di antara metode yang bisa kita gunakan dalam mengakses mikrotik. Untuk based on terminal itu berarti artinya kita merunning mikrotik kita berdasarkan baris perintah atau command line interface. Lalu untuk akses router via text atau CLI kita dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, neo terminal, dan terminal WebFIX. Lalu ini tuh juga digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi kalau kalian mau lebih lancar gitu menjalankannya, kalian bisa menggunakan telnet dan SSH. Untuk perbedaannya secara umum juga telnet itu tidak aman ya, untuk SSH sendiri itu aman. Nah, jadi untuk mengakses router via remote SSH atau telnet itu juga kita bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP atau terminal kita sendiri. Oke. Nah, kita lanjut ke konsep serial console. Nah, untuk metode akses mikrotik juga kita bisa menggunakan metode serial console. Jadi, kita ada cara lain untuk meremote mikrotik tanpa harus pakai IP address atau MAC address. Nah, dengan cara ini juga kita tidak perlu khawatir router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu juga dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat di remote lewat Winbox, telnet atau SSH. Kita juga bisa lihat routing router dengan cara ini. Dengan remote ini hanya bisa menggunakan mode CLI ya. Hanya bisa menggunakan mode CLI atau command line interface, tidak semua, hanya sebagian yang punya remote serial console seperti ini. Biasanya juga ada pada router kelas menengah hingga tinggi, yang punya port serial console ya, konsol seperti ini yang saya lingkari. Nah, untuk speednya juga ini ada 115.200. Ini tuh udah untuk mikrotik, dan tentu kita bisa lihat di Windows-nya COM berapa nanti bisa dimasukin COM 1. Nah, untuk connection type-nya di sini kita menggunakan serial. Untuk remote menggunakan PuTTY configuration ya. Untuk kabel serial konsolnya sendiri itu ini seperti ini, kalian bisa lihat, lalu terus kita bisa colokin ke konsolnya. Oke, jadi itu sekian pembahasan dari saya mengenai bab 5, yaitu mengenai mikrotik akses. Apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskannya atau sekedar bisik-bisik yang tidak jelas ya di luar, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.